Selamat siang Bu Nani, apa kabar? Selamat siang Bu Guru. Alhamdulillah kabar saya sehat. Semoga Bu Guru juga sehat selalu dengan keluarga. Terima kasih. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Guru. Baik Bu Guru. Iya, amin. Ada cerita nih Bu Mimi. Oh ya. Ini saya perhatikan Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan sehat nih Bu Nani. Terima kasih banyak. Oh ya, saya perhatikan ini di ruang guru tadi Ibu Guru menceritakan deh kayaknya ada yang diceritakan atau siswanya nih kayaknya nih datang ke Ibu Guru nih kayaknya berinteraksi khususnya berinteraksi dalam kelompok. Kalau boleh tahu apa nih kira-kira ada sesuatu yang mengganjal enggak di Bu Nani nih? Kayaknya agak muru-muru mungkin ada sedikit yang ingin diceritakan Bu Nani. Oh iya nih Bu Guru nih di kelas saya ada lagi problem lain selain kemarin tuh tentang pengelolaan kelas di jam terakhir. Sekarang ini ada lagi nih di kelas saya ini ada pengelompokan nih di siswa saya nih. Khawatirnya nanti ada yang merasa dikucilkan nih Bu Guru, ada yang merasa tersisihkan itu di kelompok itu. Kalau mereka tidak dapat kelompok kan gitu. Dan khawatirnya nanti ada kelompok atau circle-circle yang tertutup yang tidak bisa dimasuki oleh teman. Oh, seperti itu. Iya. Itu Bu Guru. Jadi galau lihat anak-anak yang berkelompok Bu Guru. Berarti sampai istilahnya dalam anak yang SD pun ternyata sudah ada circle-circlean ya Bu Nani ya. Iya. Iya, dan itu Iya, memang Bu sangat Guru. mengkhawatirkan sayang. Dan itu sangat mengkhawatirkan ya Bu Nani ya, karena di sini kan akan terjadi istilahnya sebentar, akan terjadi apa namanya pengelompokan anak-anak jadinya ya Bu Nani. Halo, Iya. ya, lagi rekam saya nggak tahu. Oke, baik, maaf Bu Nani ya. Nah, kira-kira nih kalau seperti itu, apakah ada tujuan nih? Apa tujuan yang sangat penting untuk memang kita punya itu tujuan yang sangat penting ya, Bu Nani, di mana kita mewujudkan kelas kita yang inklusif, yang betul-betul inovatif, yang betul-betul kelas yang bermanfaat lah bagi bagaimana perkembangan sosial emosional anak-anak kita. Nah, baik dari yang saya amati nih Bu Nani ya, apa yang menjadi kendala utama dalam keluhan siswa di dalam kelas Ibu Nani kira-kira? Yang seperti yang sudah saya sampaikan Bu Guru kan ketika ada pengelompokan, ada circle-circle di kelas ini, anak-anak yang tidak masuk dalam circle mereka, apalagi nih circle yang tertutup ini yang tidak terbuka nih, itu ada beberapa anak yang tersisihkan Bu Guru. Dan itu menjadi problem ketika saya melaksanakan pembelajaran yang membutuhkan kelompok. Dan nggak mungkin kan saya membentuk kelompok dengan kelompok-kelompok itu saja. Gitu. Jadi gimana caranya nih biar mereka itu bisa berkelompok dengan siapapun tanpa mereka berkelompok dengan circle mereka itu saja. Baik, ya sudah saya bisa pahami Bu Nani apa yang menjadi permasalahannya yang terjadi di situ. Ada circle-circle yang tertutup maupun terbuka yang ada di dalam kelas. Ya, jadi kira-kira ini apa yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan circle tertutup ataupun terbuka itu? Kira-kira apa yang mendorong agar siswa itu mau terbuka satu sama lainnya atau berkolaborasi seperti itu Bu Nani? Ya kembali lagi dah saya berpikir Bu. Berpikir lagi untuk lebih kreatif lagi dalam merancang pembelajaran, dalam merencanakan pembelajaran yang akan saya berikan. Ya, dengan pertama juga harus ada kesepakatan belajar yang dibentuk ketika pengelompokan, ketika ada misalnya ada proyek-proyek pembelajaran yang membutuhkan kelompok. Itu bagaimana cara mereka untuk berkelompok yang baik, bagaimana cara
mereka menghargai diri dalam kelompok gitu. Ya Iya, setelah ada betul. kesepakatan belajar begitu, ya saya kemudian akan menerapkan strategi belajar dengan cara berkelompok menurut gaya belajar mereka, menurut minat mereka. Pokoknya intinya adalah bisa memecah circle kelompok tertutup itu, Bu Guru, gitu ya, dengan cara membuat kelompok-kelompok baru gitu. Jadi sesuai dengan kompetensi mereka juga, iya gitu. Bagaimana bisa circle tertutup atau circle-circle itu bisa terpecah atau berbaur lagi dengan yang lain gitu, Bu Guru. Dan harus strateginya ya harus merancang pembelajaran yang kreatif, yang bisa memecah kebuntuan atau pengelompokan itu, Bu Guru, gitu ya, dengan cara mungkin juga berbasis pembelajaran apa namanya, diskusi berbasis proyek, kerja kelompoknya Iya. berbasis proyek gitu. Nah, Itu di betul, betul, P5 itu betul. utamanya, nanti itu akan kita kembangkan Iya, agar terpecah betul, betul, itu circle-circle itu. betul, betul, betul. Luar biasa. Ya, jadi kalau dengan strategi-strategi seperti itu, tentu saja kita tidak lupa dengan keyakinan kelasnya ya, jelas saja ya Bu Nani ya. Iya, benar. Luar biasa. Benar Bu Nani. Nah, itu ide yang sangat baik Bu Nani. Sekarang kalau seperti itu, kira-kira ada tantangan enggak menurut Bu Nani ini? Yang sekarang punya ide nih ya, ada tantangan enggak kira-kira kalau Bu Nani mau menerapkan di kelas? Mungkin anak-anak sepertinya bisa mengikuti enggak strategi yang mungkin Bu Nani laksanakan? Kalau tantangan sih pasti ada, apalagi jika mereka keluar dari circle mereka, pasti itu ada. Dan intinya mulai dari komunikasi, Bu Guru. Soalnya ketika mereka akan ke SMP, ke jenjang berikutnya, kan mereka juga akan pecahkan. Tidak apa namanya, pasti mereka juga tidak akan sekelas lagi kan dengan circle itu kan gitu. Jadi komunikasi yang baik, sharing, berbagi pikiran dengan anak-anak, bahwa mengkondisikan mereka bahwa mereka tidak akan selalu ada dalam satu kelas gitu di jenjang berikutnya. Jadi dari hal itu, pemahaman mereka itu, pengertian mereka itu mungkin itu akan berefek atau paling tidak akan membuka diri untuk tidak menutup diri dengan teman yang lain dalam bekerja sama atau dalam bekerja kelompok, Bu Guru, gitu. Baik, yakin ya dengan Komunikasi. idenya. Siap. Ada ide lain nggak mungkin aktivitas setiap hari yang bisa dilakukan untuk membuat anak-anak benar-benar saling membutuhkan? Ada ide lain nggak kira-kira? Nah, selain di kegiatan intinya di pembelajaran, mungkin Bu Guru di awal-awal pembelajaran mungkin juga saya harus lebih kreatif ya kayaknya. Seperti membuat persepsi, membuat ice breakingnya yang melibatkan bukan anggota mereka. Misalnya ada permainan lebih mengenal teman, itu paling tidak kan mereka akan mengenal teman yang lain, tidak circle-nya doang gitu. Jadi di situ nanti ada permainan-permainan yang melibatkan teman yang lain, tidak di circle-nya kan bisa aja Bu Guru, ice breaking, persepsi gitu. Biar mereka tidak mengenal kelompok circle mereka doang, bisa ke lintas kelompok, lintas teman gitu jadinya. Ya. Jadi seperti dibuat berkolaborasi ya Bu Nani ya. Istilahnya benar-benar mereka di situ itu benar-benar ya tidak lagi dengan circle-nya, dibuat berkolaborasi, temannya jadi benar-benar benar. Luar biasa. Ya. Baik nih Bu Nani, alhamdulillah kita sudah ketemu dengan titik permasalahannya ya. Ya. Sekarang yang ingin saya tanyakan nih Bu Nani, apa punya langkah-langkah seperti apa nih untuk mengukur keberhasilan Ibu Nani kira-kira? Dari skala berapa kira-kira? Mungkin penerapannya akan segera saya lakukan Bu Guru, dan saya akan pantau paling tidak di 2 minggu ke depan atau satu atau 4 minggu ke depan Bu Guru, jika ada perubahan dalam kelompok berarti kan itu saya berhasil. Jika mereka menghasilkan produk atau kerjasama atau hasil kerjasama dari diskusi atau kerja kelompok
dengan kelompok lain, dengan anggota kelompok lain, berarti jika berhasil, jika hasilnya bagus, berarti itu strategi saya atau pendekatan yang saya berikan itu berhasil, Bu Guru. Baik, luar biasa. Kayaknya lebih semangat lagi ya. Baik, untuk Iya, mendukung Bu Guru. rencana ini, baik, untuk mendukung rencana ini Bu Nani, kira-kira apa yang bisa Bu Nani lakukan untuk mencapai tujuan yang kira-kira sekarang udah ketemu langkah-langkahnya, udah ketemu nih. Skalanya kira-kira udah dipastikan enggak nih? Kira-kira berapa dari skala? Paling tidak mah skalanya Mbak 80% dah, atau paling tidak ada peningkatan dia dari nilai 7 ke 8 atau 9 gitu. Kalau perfect sih mungkin enggak, Guru gitu. Baik. Nah, paling tidak mereka bisa collab dah dulu dengan temannya yang lain, itu aja dah. Ya dengan meningkatkan kerjasama Bu Guru, collab dengan anggota lain. Mungkin ada dukungan lain yang diharapkan. Kalau dukungan mungkin kita akan melibatkan rekan sejawat yang lain untuk memberikan ya paling tidak arahan-arahan, atau Bapak Kepala Sekolah bisa juga kita libatkan untuk secara eksklusif atau secara keseluruhan memberikan pengarahan pada anak-anak bahwa circle-circle itu ya harus diarahkan ke hal yang positif gitu. Tetapi tidak menutup diri dengan anggota lain gitu, Guru. Baik. Kalau menurut saya ya sudah seberapa yakin ya? Seberapa yakin dengan keberhasilan yang kira-kira dari rencana ini, Bu Nan? Insya Allah yakin, Bu Guru, harus yakin dan biar semangat untuk melaksanakannya. Insya Allah. Dan ada strateginya, udah jalan, udah jelas bagaimana strategi yang dilakukan. Ya, luar biasa. Tentu kita baik, Bu Nani. Saya jadi semangat sekali untuk membicarakan nanti lagi setelah 2 minggu perencanaan ya. Perencanaan kita akan ketemu lagi. Seberapa istilahnya apa ya? Keberhasilan yang dicapai gitu. Insya Allah, dan dari keyakinan sih saya yakin, jadi penasaran ya, pasti lebih dari harapan insya Allah ya Bu Nani ya. Iya, Bu Guru, mungkin setelah saya evaluasi dari hasil praktek dengan cara yang berbeda, strategi dan pendekatan itu, mungkin kita akan komunikasi lagi Bu Guru untuk mengevaluasi semuanya. Mungkin ada juga masukan atau pendapat dari Ibu yang bisa saya terapkan lagi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Guru atas waktunya untuk mendengarkan. Saya juga sangat terima kasih. Bisa kita sering-seringan ya. Pembelajaran juga. Oke, Bu Guru. Sesi selanjutnya. Oke. Iya, benar. Ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Guru Mimi, kembali lagi kita ke ECYX. Sehat-sehat selalu, semangat selalu. Oke. Kita bicarakan lagi tentang komunikasi hari ini. Apa sih Bu Guru? Adakah yang mau disampaikan kepada saya? Ya, terima kasih ya Bu Nani. Saya nih lumayan apa ya? Lumayan menjadikan satu dilema buat saya Bu Nani. Ya, saya ingin sekali berbagi di mana masih ada istilahnya dilema-dilema yang sepertinya mengganggu pikiran saya. Seperti itu Bu Nani. Kira-kira dilema tentang apa sih itu Bu? Antar siapa dan siapa? Ya, jadi kita kan istilahnya apa ya? Menyandang predikat sebagai guru penggerak ternyata tidak gampang ya. Oh iya. Tidak gampang. Di situ memang kita sangat ingin menunjukkan apa yang pernah kita dapatkan Bu Nani, yang kita dapatkan di dalam materi-materi yang kita dapatkan
untuk kita transfer kembali ke teman rekan sejawat, ke kepala sekolah, dan lebih lagi ke peserta didik kita. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada kesulitan yang saya dapatkan. Bilangnya kayak jadi yang awalnya mungkin semangatnya itu sangat luar biasa ya untuk bisa berbagi. Nah, terkadang di sini kan saya mendapatkan kesulitan dari rekan-rekan guru ataupun kepala sekolah yang seperti kita masih ada sesuatu miskomunikasi di situ. Terkadang ada anggapan-anggapan yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Dimana kayak saya juga ngerasa diri seperti aduh, saya kok jadi seperti mengajarkan mereka gitu ya. Kok ini guru penggerak ini kok kayak merasa sangat seperti hebat sendiri gitu. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain saya ingin sekali untuk istilahnya memberikan apa yang saya mampu, apa yang saya bisa. Oh ya, berarti saya tangkap kalau Bu Guru itu nih dalam ngobrol kita ini mau menyampaikan dilema Bu Guru sebagai calon guru penggerak untuk mentransfer ilmunya ke rekan. Berarti ada miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi dalam menyampaikan berbagi praktiknya gitu. Nggih, Bu Guru? Apakah seperti itu? Ya, tepat sekali, Bu. Jadi itu terkadang kalau yang benar-benar sudah sangat semangat gitu ya, Bu Nan, ketemu yang misalnya kita kan punya teman senior yang lebih senior dari kita. Jadi untuk masuk ke pola pikir dari rekan yang sudah istilahnya ketemu, kalau teman yang senior kan sudah sangat hebat ya dalam segala hal menurut saya. Tetapi terkadang ada hal yang ingin diterobos di situ, ingin terobos di situ kayaknya ini ada bisa kita berkolaborasi. Ini mungkin ada sedikit saya tambahin ya kayak gitu. Jadi cara mau masuknya itu kayaknya masih kayak gimana ya Bu Nanya? Kayak masih ragu-ragu diterima nggak ya gitu. Takut tersinggung ya, bagaimana caranya kadang untuk bisa mendekati mereka seperti itu. Itu yang menjadi dilema saya. Bagaimana caranya untuk dapat lebih ke mereka itu seperti apa, cara menghadapinya itu seperti itu. Dan selain itu berarti ini melangkahi dalam arti bagaimana bisa mentransfer ilmu yang diberi pada guru yang lebih senior. Tetapi saya mungkin berpikir kalau guru senior itu belum tentu ilmunya sama dengan kita, Bu. Gitu. Belum tentu. Mungkin masa kerjanya tinggi, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin dari ilmu atau apapun mungkin ada kita nilai lebihnya dan itu mungkin Ibu mau transferkan gitu. Iya enggak? Iya. Dan kira-kira nih bagaimana cara Ibu menghadapinya? Ada enggak kira-kira strategi atau pendekatan-pendekatan yang bisa lakukan kita fokus pada guru senior ini? Ada tidak? Bagaimana cara Ibu bisa mendekatinya, gitu, pendekatan atau bagaimana cara menghadapinya? Iya, Bu Nan. Di sini kadang awalnya sih kalau dengan istilahnya kalau dengan pendekatan yang langsung gitu kan, yang langsung, Ibu ini nggak boleh gini misalnya seperti itu, kayaknya saya seperti salah besar deh ya. Karena pernah melakukan hal seperti itu awalnya, tapi balik lagi ke karakter, karena ketemu dengan karakter ibu-ibu yang sangat senior kan berbeda ya, Bu Nan, caranya itu. Jadi saya lebih ke mungkin lebih ke aksi saya saja untuk bagaimana apa yang saya dapat itu yang pertama saya terapkan di anak didik saya dulu, Bu Nan. Jadi saya buat di kelas saya, bagaimana apa yang saya dapatkan itu saya bentuk dalam bentuk yang nyata dulu. Dalam bentuk nyata. Misalnya dari kesepakatan kelas yang awalnya kita tidak paham gitu ya. Setelah masuk GP saya paham,
saya membuat langsung dengan yang konkret, yang kelihatan gitu, yang kelihatan dulu. Jadi dibuat di kelas, apapun yang saya dapat itu saya buat yang benar-benar konkret, yang kelihatan, yang dapat nanti teman kalau datang lihat, kok bagus ya, oh seperti ini ya bunyinya, oh gini ya, gitu. Nah di situ saya cepat masuk, gitu kan, ya, saya cepat masuk. Berarti Terkadang tuh Bu Nan 1-2 hari istilahnya untuk kesan pertama belum dulu diterima. Tapi saya tidak sampai di situ dulu. Awalnya sih memang sangat langsung down ya. Tapi udah saya bisa membuat strategi yang lain lagi gitu kan. Bagaimana dari intinya saya membuat apa yang saya dapatkan itu dalam bentuk yang konkret dulu. Jadi tidak dengan berarti Bu Guru strateginya yang pertama itu yang sepertinya apa ya untuk bisa mendekati guru yang senior atau rekan senior itu dengan aksi nyata, melakukan aksi nyata yang real dengan kelas Ibu sendiri dulu ya, begitu Bu Guru? Ya. Aksi nyatanya dilakukan di kelas. Iya. Di kelas, dan bagaimana hasilnya ketika beliau atau rekan Bu Guru melihat atau menyaksikan hasil asik nyata Bu Guru itu? Apakah bagaimana respon mereka? Ya, seperti saya katakan Bu Nan, awalnya sih memang didampingi dulu setelah saya mendapati apa yang saya dapat di IP. Kalau cuma dengan perkataan gitu kan, itu masih kurang bisa diterima. Walaupun dengan dalil-dalil dan dalil kita itu masih ini gitu kan, masih agak susah. Masih teori. Tapi ya, praktik. Tapi setelah kita membuat dengan yang benar-benar ada di kelas secara konkret itu alhamdulillah gitu kan. Oh ternyata begini ya, begini ininya ya gitu. Jadi malah pengen diajarin akhirnya gitu kan, malah pengen diajarin. Iya, berarti efektif ya pendekatannya itu dengan cara aksi nyata. Benar. Walaupun belum sepenuhnya bisa diterima gitu, paling tidak masih ada ragu-ragunya dulu. Tapi pas dilihat dari hasil kelas mungkin ya, dari yang kelihatan dulu, ya alhamdulillah lah bisa masuk. Karena sebenarnya memang ya dari kesulitan itu memang yang pertama yang saya dekati itu memang guru-guru senior dulu. Guru-guru senior itu untuk masuk ke situ setelah peserta didik saya akan ini ke guru-guru senior seperti itu. Oke. Jika aksi nyata nih memang lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dilakukan, diterima oleh rekan begitu. Ada kira-kira strategi yang lain yang bisa melibatkan kepala sekolah atau bagaimana? Ada strategi lain selain aksi nyata itu? Iya. Tentu saja kalau di dalam satu kesatuan itu saya juga sangat membutuhkan dukungan dari guru-guru ya, gunanya dukungan dari guru-guru, gimana pendekatan, gimana apa yang saya dapatkan bisa kita lakukan dengan cara berbagi praktik baik gitu, secara menyeluruh. Juga pendekatan dengan ibu kepala sekolah yang istilahnya dukungan secara moral, sarana prasarana apa yang ada itu tetap istilahnya ya tetap didekati gitu. Bagaimana caranya kita selalu berkomunikasi gitu, Bu. Kalau saya melakukan seperti ini, gimana menurut Ibu gitu kan? Kalau cara pembelajarannya ini, kalau kita masukin dengan cara seperti ini, Bu, tidak lagi dengan cara mungkin berceramah, kita lebih ke anak-anak, gimana Bu? Mungkin bisa minta dukungan dari bahan ajar yang lebih banyak, dari istilahnya apa ya yang dibutuhkan di kelas lah mungkin yang lebih diperlukan lagi gitu. Berarti dalam melakukan aksi nyata Ibu memerlukan dukungan kepala sekolah dengan penyediaan ya, dengan penyediaan sarana prasarana lah dalam hal pembelajaran. Ya. Kira-kira nih dari dua pendekatan yang Ibu lakukan, misalnya ada juga pendekatan yang lain, kira-kira Ibu Guru bisa lakukan enggak di selanjutnya? Ya, itu memang ada rencana untuk melaksanakannya di lain waktu atau dengan pendekatan yang lain untuk bisa memeluk atau berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya, Bu Nan. Itu tentu saja Bu Nan. Yang pertama seperti saya katakan tadi,
berbagi praktek baiknya untuk tetap dilanjutkan gitu kan. Iya. Pendekatan-pendekatan secara sosial emosionalnya, di mana lagi duduk-duduk gitu kan, Oke, disamperin, oke. diceritakan apa yang sekiranya misalnya saat menghadapi anak-anak, mungkin dimasukin sedikit, Bu, kayaknya lebih baik kayak gini ya, gimana menurut Ibu nih, gitu kan. Istilahnya, ya ada pendekatan secara sosial emosional yang benar-benar dengan face to face, mungkin seperti itu, Bu Nan. Yang lebih, terkadang kan kalau yang lebih senior begitu, yang benar dengan hati dulu mungkin ya, dari hati ke hati dulu, gimana caranya untuk, ya, dengan kepala sekolah pun seperti itu. Selain memang dengan aksi-aksi yang kita lakukan, karena terus terang saja mungkin dengan ucapan masih susah ya Bu Nania. Jadi harus ada istilahnya aksi-aksi nyata yang dilakukan yang benar-benar terlihat. Seperti itu. Oke, bagus, luar biasa Bu Guru, pendekatan strategi yang dilakukan. Nah, kira-kira nih, ukuran Bu Guru itu berhasil atau bisa dicapai, kira-kira dari sekian guru, itu berapa nih guru yang bisa ikut lagi bergabung dengan Ibu? Tidak guru senior itu dia saja atau bagaimana gitu. Kira-kira dari sekian guru, kira-kira keberhasilan Ibu itu yang bisa menerima Ibu dengan berbagi praktik baik, aksi nyata, dengan pendekatan emosional begitu bagaimana? Berapa kira-kira yang menurut Ibu, oh aku udah berhasil nih untuk bisa berbagi gitu. Ya. Dari ukuran mungkin semua dari 13 orang guru tenaga pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, alhamdulillah bisa ada mungkin 8. Jadi sudah lumayan. Ya. Di atas ya. Dan mungkin dari saya akan ya, di situ nanti saya akan tetap berusaha Bu Nan, di mana ke depannya ya, bukan lagi dalam skala itu, saya ingin walaupun tidak harus 100% gitu ya, dengan tetap memberikan aksi nyata, tapi paling tidak tidak untuk semua mungkin, tapi paling tidak kita lebih dari di atas standar, saya sudah bisa mempengaruhi. Istilahnya apa yang 13 guru dan 8 yang mengikuti itu ukuran keberhasilan Ibu. Dan yang 5-nya ini, sisanya ini kira-kira bagaimana pendekatannya dan kira-kira apa rencananya ke depannya untuk bisa agar mereka bisa terlibat gitu. Bisa menerima Ibu bagaimana kira-kira rencananya? Rencananya kalau yang itu sih seperti yang saya katakan tadi, saya akan tetap berusaha untuk melakukan aksi nyata apa yang saya dapatkan gitu kan, terutama tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan secara konkret apa yang ada yang saya dapatkan. Setelah itu pendekatan secara sosial emosional tentu saja Bu Nan, bagaimana saya dekatkan secara mungkin face to face ya, lebih ke ini lagi gitu, lebih secara perasaan dengan perasaan, karena terus terang saja mendekati guru senior itu sangat harus ada benar-benar kita punya kekuatan yang lebih gitu kan, untuk saling berkolaborasi. Kalau untuk menanamkan di satu kesatuan pendidikan itu kita harus saling mendukung tentunya, bukan di sini siapa yang paling pintar, siapa yang paling tidak, misalnya siapa yang paling pintar, siapa yang tidak, tapi di mana di satu kesatuan pendidikan itu untuk saling berkolaborasi, mungkin di situ saja yang saya tekankan. Betul. Iya, saya ambil inti dari rencana apa tindak lanjut yang Ibu ya adalah kolaborasi. Itu luar biasa. Benar. Kolaborasi itu akan lebih efektif lagi untuk yang sisa yang belum bisa didekati ya. Oke, mari kita esok akan kita sambung lagi Bu Guru bagaimana aksi Ibu yang selanjutnya tentang kolaborasi itu, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana peningkatan yang sudah Ibu lakukan dengan sisa teman yang belum bisa dalam tanda kutip bisa menerima gitu berbagi praktik baik itu. Oke, terima kasih Bu Nani atas hasil dari pengamatan Ibu. Oke, sama. Ya, Bu Mari Nani. Ibu, selalu tetap semangat selalu berbagi praktik. Ya, Bapak sudah selesai ini? Selesai insya Allah. Oh, selesai, oke. Kalau sudah selesai saya tutup ya rekamannya ya. Saya Oke, Pak, terima kasih Bapak. banyak Pak.
Ini kita tutup kayaknya Bu Guru ya. Ya, tutup.